Ibu, tiap malam aku selalu mimpi ketemu sama sosok perempuan baju putih itulah, Bu. Yang jadi nggak baik, dia pun akhirnya memutuskan untuk curhatlah ke ibunya. Si Putri bilang, Ibu, tiap malam aku selalu mimpi ketemu sama sosok perempuan baju putih itulah, Bu. Nggak nyaman kali aku, Bu. Masa aku mimpi diliatin masa lalu dia, tapi yang jadi pemerannya aku. Mendengar ucapan Putri, si ibu cuman tersenyum aja, Wak. Udah lah panik ibunya tuh. Ibunya bilang gini, oh kamu memimpikan sosok yang sama kayak apa yang dimimpin kakak-kakak kamu ya. Iya Bu. Dia nih sebenarnya siapa sih Bu? Ganggu kali kata dia. Kan keluarganya memang tahu kan, wah mimpi bergilir nih kan. Waktu ditanya kayak gitu, ibu sempat terdiam sebentar. Wah ini nih. Hingga akhirnya beliau menceritakan sesuatu yang membuat Putri tercengang. Sesuatu yang berkaitan dengan sosok inilah. Ya, si ibu bilang, jadi nak, sebenarnya dulu pada saat rumah panggung ini dibangun, ada satu temannya ayah yang pernah cerita tentang si sosok perempuan ini nak. Mungkin ya temannya bisa melihat lah gitu kan Wak. Nah katanya dia itu melihat kalau di rumah ini ada perempuan cantik, bajunya putih, rambutnya panjang. Nah dia bilang kalau sosok ini sebenarnya nggak ganggu. Jadi ya udah waktu dia ngomong kayak gitu ayah sama ibu ya membiarkan aja lah selama dia nggak macam-macam ada di sini karena oh jadi sebenarnya dia udah lama Bu ada di sini. Kok bisa? Kata siapa lagi? Kata si Putri kan. Ya ibu juga nggak tahu nak dia datangnya dari mana. Tapi katanya nih ya, katanya berdasarkan penglihatan temannya ayah itu, katanya, nah ini sosok itu berasal dari pohon besar yang tumbang. Lalu dia pindahlah ke rumah panggung kita nih, kata ibu. Nah jadi ternyata Wak, sebelum rumah panggung ini dibangun, ayah tuh memang sempat menebang sebuah pohon tua yang tumbuh di kawasan rumah panggung mereka ini. Karena kan kalau misalnya mau bangun rumah, otomatis adalah beberapa tempat yang harus dibuka lahannya dulu ya kan. Nah padahal ingat kan yang tadi awal aku cerita apa? Kalau si sosok perempuan ini pernah disiksa dengan cara diikat di sebuah pohon. Ya sampai akhirnya dia juga meninggalin pohon tua. Nah setelah pohon tua itu tumbang, barulah itu kemungkinan si sosok ini, sosok perempuan berbaju putih itu mulai menghantui mereka. Nah disitulah Putri sama keluarganya ini menduga kalau mungkin pohon yang ditebang tadi itu merupakan pohon tempat sosok itu dulu meninggal. Jadi ketika pohon tua itu ditebang, otomatis ya dia macam nggak punya rumah lah kan Wak. Alhasil dia pun ikutlah pindah ke rumah panggung milik keluarganya Putih. Jadi mereka seperti ingin mencocokologi dari semua alur. Gak mungkin lah Wak, dari 3 adik beradik ini yang mimpinya berkaitan semua. Di 2 mimpi ini ada tentang pohon. Dan ternyata ibu juga mendapatkan informasi dari temannya ayah yang mengatakan kalau ada sosok loh di pohon itu. Kayak gitu kan seperti nyambung gitu loh Wak, ya kan. Jadi diduga ya tadi sepertinya sosok itu dulu pernah punya kejadian kelam di pohon itu. Ditebanglah itu pohon. Nah pindah dia ke rumahnya si Putri gitu. Nah kadang kemunculan sosok itu dirasa sudah mengganggu kenyamanan mereka. Akhirnya Putri dan keluarga pun memutuskan untuk memasang sesajen di rumah mereka Wak. Dan kata Putri juga nih ya, pasang sesajen itu adalah cara yang memang biasa dilakukan oleh suku mereka untuk mengusir makhluk halus di sana. Dan sejak saat itu teror perempuan berbaju putih ini pun akhirnya mulai mereda Wak. Putri sama sekali udah gak pernah mimpi didatengin dulu, walaupun Putri masih tinggal di rumah itu. Dan sejak bertahun-tahun lewat sejak kejadian ini Wak, kini sekarang Putri sudah menikah dan juga sudah tidak tinggal di sana lagi bersama ibu bapaknya. Pun ibu bapaknya juga lebih sering tidur di rumah mereka yang lain. Jadi mereka punya 2 rumah Wak. Sedangkan rumah panggung ini sekarang difungsikan sebagai tempat untuk nyimpan barang-barang aja. Apakah perempuan berbaju putih itu masih ada di sana? Wallahualam, Putri juga nggak tahu, aku udah nggak tinggal di sana dia. Yang jelas kita doakan aja sama-sama semoga sosok itu udah nggak lagi mengganggu Putri beserta keluarganya sehingga keluarganya bisa dapat melanjutkan hidup dengan tenang. Udah lanjut kisah kedua. Oke Wak, lanjut lagi ke kisah kedua. Kisah ini dikirim sama Wak kita yang namanya Lucy. Halo Lucy. Nah jadi Wak, Lucy ini tinggal di salah satu kota kecil di Kalimantan Utara, yang mana keluarga besarnya mulai dari kakek, nenek, ayah, ibu, om, tante, cucu, cicit, semua yang tinggallah di kota ini. Nah pengalaman horor yang diceritakan sama Lucy ini terjadi sekitar tahun 1960 sampai 1970-an dan dialami langsung oleh kakeknya yang kita sebut aja namanya kakek Aswin.
Aku suka nih kalau misalnya dapat kisah horor tempo dulu nih, apalagi kalau misalnya kisah dari kakek nenek. Horornya tuh lain, wak, lebih ekstrim horor-horor orang dulu tuh kalian. Coba lah kalian tanya kakek nenek kalian tuh, kisahnya pasti mind blowing, lebih ekstrim. Percayalah sama aku nih, kalau aku udah dapat 1960-an, 1970-an, suka aku nih. Nah anyway, jadi pokoknya pada masa itu kakek Aswin ini masih sangat muda, masih bujang lah gitu waktu nih. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat ini, untuk memudahkan cerita selanjutnya kita sebut aja beliau dengan langsung ke namanya aja, Wak, ya. Jadi Aswin gitu ya. Nah jadi, Wak, ceritanya pada masa itu kampung tempat Aswin ini tinggal sedang dilanda teror yang sangat-sangat mencekam. Teror tersebut berasal dari beberapa warga yang kehilangan bayi mereka secara misterius. Sebagai warga asli Kalimantan, Aswin dan juga banyak tetangganya pada saat itu langsung menduga kalau hilangnya bayi itu adalah karena ulah sosok Kuyang. Jadi kata Lucy juga, Wak, Kuyang ini bisa dibilang udah jadi sosok urban legend kali lah kan dari Kalimantan. Konon katanya mereka ini memang mengincar bayi-bayi gitu. Tapi berita tentang teror Kuyang itu masih simpang siur, Wak, waktu itu. Ditambah lagi pada saat kejadian ini langsung, banyak warga di kampungnya Aswin ini sebenarnya nggak pernah melihat secara langsung ini Kuyang di sana. Jadi masih desas-desus saja pada saat kejadian nih, Wak, ya. Nah di saat yang bersamaan, Wak, Aswin ini pada saat itu lagi suka-sukanya berburu hewan di hutan. Dan dia kebetulan punya seorang sahabat, teman gitu, namanya Farzan, yang juga sama-sama hobi berburu. Nah, pada saat teror Kuyang ini merebak di kampung mereka, sebenarnya hal itu sempat membuat Aswin sama temennya si Farzan ini ngerasa was-was kalau mau berangkat berburu lagi nih ke hutan. Takutnya waktu kami ke hutan berpapasan pula sama Kuyang tuh kan. Tapi karena ini memang sudah jadi hobi mereka, alhasil keduanya pun, Aswin sama si Farzan ini memilih untuk mengabaikan rasa takutnya dan tetap nih berangkat berburu. Masa laki-laki takut, kayak gitulah. Sampailah pada suatu hari Aswin ini mengajak Farzan berburu seperti biasa. Jan, ayolah kita berburu lagi ya. Udah lama nih kita tidak berburu sama-sama, kata Aswin. Mendengar ajakan Aswin, tumben-tumbennya Farzan ini jawab, Win, aku mau ada acara besok, katanya. Alah kau nih, mau kemana lagi kau? Akhir-akhirnya aku suka nengok kau pergi sendirian lah, gak ada ngajak-ngajak aku. Ikutlah aku. Biasalah aku ada urusan, kata si Farzan. Ya urusan apa? Kemana? Ikut aku gak ngajak-ngajak aku lagi. Udah gak boleh. Aku juga gak ngajak siapa-siapa kok. Udahlah. Nah melihat Farzan yang bersikukuh ingin pergi sendiri, akhirnya ya udah Aswin ngalah kan. Alah kok tumben anak ini kayak gini. Biasanya kemana-mana pasti sama aku. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, barangkali kali ini dia lagi ada masalah atau memang lagi pengen sendiri aja, dalam hati si Aswin. Karena memang kemana-mana mereka suka berdua, Wak, apalagi punya hobi yang sama ya kan. Tapi tumben-tumbennya nih akhir-akhir ini si Farzan ini suka pergi sendiri dan nggak pernah ngajak Aswin. Ya, nah terus keesokan harinya pada saat malam tiba, ketika si Farzan kan mau pergi nih kata dia kan. Nah Aswin ini tiba-tiba kebelet buang air besar. Pada masa itu kebanyakan rumah warga kan belum punya WC sendiri, Wak, sehingga mereka ini masih harus buang air besar di sungai. Akhirnya gara-gara udah gak tahan lagi mau BAB kan, malam itu Aswin pergilah ini ke sungai untuk menunaikan hajatnya. Kebetulan jalan menuju sungai ini harus melewati rumahnya Farzan. Lewatlah di depan rumahnya Farzan ini. Nah waktu lewat depan rumah si Farzan itu, Aswin merasa heran, Wak, karena dia melihat lampu teplok di rumahnya Farzan itu masih dalam keadaan menyala. Dulu masih pakai lampu teplok, Wak, bukan lampu yang kayak macam sekarang ini. Yang bentuknya, kalau kata si Lucy ini bentuk yang kaleng diisi apa? Kalau kami bilang lampu cangkok. Kaleng diisi sumbu habis itu dibakar. Kaleng diisi sumbu, kaleng diisi minyak tanah habis itu sumbu baru dibakar. Itulah jadi penerangan tuh. Pada saat itu yang ditengok sama Aswin, lampu teplok di rumahnya Farzan masih nyala. Aswin mikir, loh, bukannya Farzan udah pergi, kok lampunya nggak dimatiin? Si anak ini kalau misalnya sampai rumah terbakar macam mana? Waktu itu Farzan memang tinggal sendirian, Wak. Udahlah aku matiin aja lah, mumpung aku lewat sini, kata si Aswin kan. Dah tuh Aswin pun pelan-pelan lah berjalan ini mendekati rumahnya si Farzan. Nah pas udah nyampe di dekat rumahnya si Farzan ini, Wak, Aswin terkejut. Karena ternyata si Farzan masih ada di dalam rumah. Nampak dia lagi macam baru mau siap-siap mau keluar lah gitu, Wak. Tapi Farzan gak sadar nih Aswin nengok dia lagi siap-siap di rumah tuh. Karena penasaran, Aswin pun spontan lah bersembunyi dekat rumah itu dan diam-diam memperhatikan Farzan dari kejauhan. Kebetulan pada saat itu penerangan kan memang masih sangat minim kan, Wak. Aswin pun dapat dengan mudah bersembunyi di dalam kegelapan, gak ketahuan nih sama si Farzan. Nah tuh, gak lama kemudian Farzan akhirnya betulan nih keluar dari rumah setelah dia mematikan lampu teplok yang ada dalam rumah itu. Ditutuplah pintu, jalanlah dia ini, Wak, jalan kaki nih sendirian. Siapa ini Farzan kan? Di situ si Aswin ngebatin,
mau kemana Farzan pergi malam-malam kayak gini? Aku pikir dia udah pergi dari tadi siang lah. Aku ikutin lah, penasaran aku. Kata Aswin. Akhirnya dengan mengendap-ngendap, Aswin pun dari jarak yang lumayan jauh ikut berjalan mengikuti Farzan temannya. Jalan. Setelah beberapa jauh, di situ Aswin mulai sadar kalau jalan yang mereka tempuh ini merupakan jalan menuju ke sebuah kebun pisang. Dan ternyata betul, Wak, tepat sesuai dugaan, di momen itu si Farzan memang sedang menuju ke kebun pisang punya dia sendiri, punya si Farzan. Nah, tapi anehnya, Wak, sebelum masuk ke dalam kebun pisang, merinding aku. Sebelum masuk ke dalam kebun pisang ini, Farzan sempat menuju ke sebuah lahan